Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, solih-solihanya Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini berjumpa kembali ya dengan Bu Dita. Hari ini kita akan belajar tematik melanjutkan subtema 2 yang kemarin. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2 bagian yang kedua ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, Bu Guru mau ingatkan dulu. Silahkan kalian siapkan bukunya tematik tema 3 ya, dan alat tulisnya tentunya. Nah, setelah itu kita berdoa dulu ya. Semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa bersama-sama kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini ya nak. Amin. Nah kemudian Bu Guru tak akan bosan untuk mengingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan pakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Nah kemudian seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita hari ini mau belajar tematik tema 3 kan di subtema 2. Tugasku sehari-hari di sekolah di bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua itu berarti pembelajaran 4 sampai dengan 6. 4, 5, 6. Nah, oke, kita lihat dulu di pemetaan KD. Nah, hari ini masih seperti kemarin di subtema 2 bagian yang pertama kita masih belajar PPKN itu tentang keberagaman karakteristik individu di rumah. Kemudian matematika masih dengan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Kemudian SBDP masih dengan gerak keseharian dalam tari ya. Nanti kita mau praktek gerakan menanam jagung ya. Kemudian bahasa Indonesia masih dengan kosakata. PJOK masih dengan gerak manipulatif. Oke, kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, sebagian sudah Bu Guru sampaikan tadi ya di pemetaan KD. Kita nanti mau belajar tentang kosakata, kemudian letak sekolah berdasarkan denah, kemudian menghitung nilai sekelompok pecahan uang, kemudian menukar nilai sekelompok pecahan uang yang setara. Jadi nanti kita belajarnya tuh misalkan 1000 kalau dipecah tuh jadi uang berapa aja, bisa bisa dijadikan pecahan uang berapa aja seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan melakukan gerak tari ya, praktek gerak menanam jagung tadi, kemudian melempar, memukul dan menangkap bola. Kemudian memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah. Jenis kelamin ada 2 ya, ada perempuan dan ada pria. Perempuan atau wanita, pria atau laki-laki. Nah kemudian diharapkan juga nanti kalian dapat memahami tentang Quran surat Al-Qasas ayat 73. Dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, betul ya nak ya, kalau malam hari itu saatnya istirahat, sedangkan kalau pagi hari sampai siang hari kita gunakan untuk beraktivitas. Allah itu maha baik ya sayang ya. Kenapa
Kok Allah maha baik Bu Guru? Iya dong, baik dong. Karena apa? Allah menciptakan siang dan malam. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada malam, adanya cuma pagi sama siang aja, kita kapan istirahatnya ya? Kerja terus, belajar terus, nggak ada istirahatnya nanti. Makanya Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang nak. Sehingga Allah memberikan kita kesempatan untuk istirahat dan kesempatan untuk bekerja dan belajar dan melakukan aktivitas untuk mensyukuri nikmat Allah. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman 64. Nah, di situ ada bacaan bermain tebak-tebakan. Coba ya, Bu Guru bacain dulu. Bermain tebak-tebakan. Disimak ya sayang. Hari ini Ibu Guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Beni menjawab, Rp2.000. Kemudian semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman. Membantu teman merupakan tugas siswa. Nah, kemudian di halaman 65 kalian diminta untuk membuat kalimat sederhana dari kata yang sudah disiapkan. Nah, kemarin waktu kelas 1 kita juga udah belajar membuat kalimat ya, Nak. Coba. Ini kan ada berapa tuh soalnya? 1 2 3 4. Kita nanti akan kerjakan bareng-bareng satu soal aja ya. Nanti nomor 2, 3 sama 4 silakan kalian kerjakan mandiri di rumah. Coba ya, Bu Guru kasih contoh dulu yang membantu. Nah, ada di bacaan di situ. Membantu teman adalah tugas siswa. Bisa juga kalian membuat kalimat tidak sesuai dengan Bu Guru, nggak apa-apa. Yang terpenting harus ada kata membantu. Misalkan, Siti membantu ibu memasak di dapur, atau Beni membantu ayah mencuci motor, gitu boleh ya. Boleh sekreasi kalian nak ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Untuk nomor 2, 3 dan 4 silakan kalian kerjakan mandiri di rumah ya sayang. Nah, kita lanjutkan lagi di halaman 66. Di situ ada gambar mereka sedang berpasangan ya. Ngapain tuh mereka? Coba kita baca dulu ya. Ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah berbeda. Siti berpasangan dengan Dayu, Beni berpasangan dengan Edo. Nah, sekarang coba kamu cari tahu dari mana asal daerah Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Coba ya, kita lihat ya. Nah, kalau Siti itu berkerudung, kemudian yang namanya Siti itu biasanya dari mana ya? Iya, dari Jawa biasanya ya, Jawa Tengah biasanya. Kemudian Dayu, nama Dayu itu mirip-mirip orang mana kira-kira? Siapa tahu, ayo. Nah, sekarang Bu Guru kasih tahu semua nih ya. Ada Edo. Kalau Edo itu kan rambutnya agak keriting, berarti biasanya berasal dari Indonesia bagian timur. Nah, yuk kita lihat ya. Ini dia. Edo itu dari Papua, kemudian Beni dari Batak, Siti dari Jawa, dan Dayu dari Bali. Biasanya nama-nama orang Bali itu ada I Gusti, kemudian ada Kadek ya, kemudian ada Putu, itu juga termasuk nama-nama orang Bali. Kemudian ada Dayu. Nah, gitu ya nak ya. Edo dari Papua, Beni dari Batak, Siti dari Jawa, dan Dayu dari Bali. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yuk, sekarang kita ambil pensilnya, kita tarik garis ya di halaman 67. Oke, kita lihat di bagian sebelah kiri. Di situ nomor 1 ada 1000 dan 1000, berarti nilainya adalah 2000 ya. Kita cari tuh uang yang 2000 di sebelah kanan, kita tarik garis. Kemudian 5000, kita cari tuh yang setara dengan 5000, yaitu gambar kedua, kita tarik garis. Terus yang 500 tambah 500 adalah 1000 ya, kita cari tuh uang yang nominalnya 1000. Nah, selesai ya. Udah tarik garis semua kan? Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 68.
Nah, di situ ada anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Pagi ini, Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Nah, Bu Guru mau tanya dulu, pemanasan itu dilakukan supaya apa? Agar otot tidak cedera atau sakit, ya. Kemudian mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Harus itu ya, saat bermain sepak bola ataupun bermain apapun yang dalam satu tim, kita harus selalu bekerja sama dengan kompak ya nak, supaya menang. Kalau nanti nggak ada kerjasamanya ya pasti kelompoknya kalah, karena kita kalau permainan berkelompok tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus kompak dan bekerja sama dengan baik. Oke, selanjutnya di halaman 69, di situ kalian perhatikan ada gambar. Itu ada gambar bermain sepak bola ya, berarti itu siapa tuh? Edo sama Beni ya, itu ya. Edo dan Beni bermain sepak bola, kemudian gak sengaja tuh Edonya jatuh. Kemudian Beni membawa Edo ke dokter ya, itu untuk diperiksa. Kemudian mereka saling bermaafan. Nah, tugas kalian apa? Silahkan kalian buat cerita sesuai dengan gambar yang tadi, yang di atas itu, di halaman 69. Kemudian ceritanya kalian tuliskan di kotak bawah yang kosong itu. Silakan kalian cerita di situ. Bu Guru, apakah harus penuh Bu Guru ceritanya? Tidak ya. Misalkan kalian hanya isi 4 baris, misalkan 1 gambar 1 kalimat, Bu Guru boleh, nggak apa-apa ya. 4 kalimat saja, tidak harus kotaknya itu penuh ya nak ya. Nanti kalau kalian sudah kelas atas seperti kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalian boleh kalau mau membuat kalimat yang panjang gitu boleh ya. 1 gambar misalkan kalian mau bikin 5 kalimat Bu Guru boleh. Kalau untuk kelas 1 dan 2 cukup 1 kalimat saja ya. Bu Guru, kalau aku mau 1 gambar 2 kalimat boleh, nggak apa-apa, asalkan tidak memberatkan kalian ya nak ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut ke halaman 73. Nah, di situ ada pasar kelas. Nah, Bu Guru mau cerita dulu nih. Ini kan pasar kelas ya. Kalau di Cahaya Bangsa, sekolah kita selalu punya setiap pekan hari Jumat itu adalah hari yang spesial. Seperti yang itu ya. Seperti yang diajarkan oleh hari Jumat itu kan hari yang istimewa, yang spesial ya. Biasanya di hari Jumat itu kan kita kan banyak sunah-sunah yang harus dilaksanakan. Nah, sama seperti sekolah kita juga mengistimewakan hari Jumat dengan membuat hari Jumat itu ada nama-namanya setiap pekan. Coba ya Bu Guru ceritain dulu. Biasanya di Jumat pekan pertama setiap bulannya disebut dengan Jumat Sehat. Nah, di Jumat Sehat itu nanti kita akan senam bersama-sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sayang. Kemudian kalau Jumat pekan kedua biasanya ada Jumat Bersih. Biasanya kita bersih-bersih tuh di dalam kelas, di halaman kelas, kemudian bersihin kaca supaya nanti kelas kita, sekolah kita bersih. Kalian tahu kan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian kalau di pekan ketiga biasanya tuh ada Jumat Murojaah. Jadi kita murojaah surat-surat sesuai dengan target kelas kita masing-masing. Kemudian yang paling spesial lagi nih, di Jumat pekan keempat biasanya setiap bulannya kita akan melaksanakan market day. Nah, seperti yang ada di bacaan ini nih, pasar kelas. Kalau di kita namanya Jumat Market Day gitu. Nanti biasanya berkumpul di lapangan upacara, nanti kita gelar dagangannya tuh dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti ada yang beli, ada yang jualan gitu deh. Nanti kalau kalian sudah mulai masuk sekolah, nanti pasti kalian akan merasakan
setiap pekan di hari Jumat itu adalah hari yang spesial ya. Selain kita juga harus melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat ya sayang ya. Oke, selanjutnya Bu Guru mau baca dulu nih, silakan disimak dengan baik ya. Pasar kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjejer untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, wah asik ini ya. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, sekarang kita langsung ke ayo berlatih ya. Yuk siapkan pensilnya, kita langsung kerjakan bareng-bareng. Nomor 1, siswa yang menjual barang disebut penjual. Kemudian siswa yang membeli barang disebut pembeli. Kemudian kita lanjut nomor 3 ya. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Nah, melakukan apa nih? Jual, beli. Ada yang jual, ada yang beli, ya enggak? Kemudian nomor 4, siswa membeli barang menggunakan pakai apa tuh kalau membeli barang? Pakai uang dong. Kemudian nomor 5, sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Apa aja ya tadi ya? Ada es lilin, ya enggak tadi? Ada aneka keripik, mie goreng, pisang goreng, dan alat tulis. Sama, waktu marketing juga jualannya banyak nanti ya. Kemudian nomor 6, beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Menampilkan apa ya? Menampilkan tarian. Oke, kita lanjut ya. Pasti seru sekali tuh. Nah, sekarang kita lihat ke halaman 75. Di situ Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Nah, tukarkan uang tersebut dengan berbagai pecahan yang nilainya sama. Nah, di sini di kotak kuning ini kita bagi dulu jadi 3 kotak ya. Kita akan belajar menentukan pecahan yang senilai dengan 3 macam pecahan ya. Kok 3 macam pecahan? 3 kelompok pecahan ya. Nah, kotak yang pertama ini kan 5.000. Bu Guru membuat pecahannya semuanya 1.000. 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000. Berarti totalnya adalah 5.000. Kemudian Bu Guru pengen 1.000 dan 2.000 nih di sini. Bu Guru berarti tuliskan 1.000, 1.000, 1.000 dan 2.000. Kalau dijumlahkan adalah sama, menjadi 5.000. Kemudian untuk kelompok pecahan yang ketiga, ini Bu Guru pakai uang pecahan logam dan kertas ya. Di sini ada 1.000, kemudian 500-nya 2 keping, terus ada 1.000 lagi dan 2.000. Nah, jadi untuk membuat pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama, kalian boleh memakai pecahan-pecahan uang kertas dan uang logam ya nak ya. Tidak harus kertas semua, atau Bu Guru aku pengen logam semua, ya nggak apa-apa. Tetapi tidak ada aturannya logam semua atau kertas semua ya, tetapi boleh dua-duanya. Nah, kemudian kalian juga dalam menentukan nilai pecahan kelompok pecahan tadi, kalian harus ingat bahwa pecahan uang logam itu ada 100, 200, 500, dan 1.000. Tidak ada pecahan uang logam yang nilainya 300 atau 400 ya sayang ya. Atau 600, 700, 800, 900, tidak ada. Yang ada hanya 100, 200, 500, dan 1.000. Ingat-ingat ya nak ya. Kemudian untuk pecahan uang kertasnya kalian juga harus ingat nak, hanya ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 saja. Tidak ada pecahan uang kertas yang nilainya 3.000, 4.000, 8.000, 7.000, 9.000, atau 15.000,
atau 25.000 tak ada ya, tidak ada. Yang ada hanya tadi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 aja gitu ya, harus diingat itu. Kemudian kita lihat di halaman 77, yuk kita pasangkan barang-barang dengan harganya. Nah, sebetulnya ada gambar sebelumnya ya. Ada gambar apa tuh namanya, pisang goreng, terus harganya berapa, es jeruk, sirup harganya berapa, itu ada sebelumnya. Yuk kita tarik garis aja. Pisang goreng harganya 500, itu ada pecahan 200, 200 sama 100 ya. Kemudian es jeruk tuh harganya berapa? 2.000, tuh ada pecahan 1.000 dan 1.000. Kemudian es sirupnya harganya 1.000, di situ ada pecahan 500-an 2, jumlahnya kan 1.000 ya. Terus yang terakhir itu ada buku itu 3.000, kita tarik garis ke 3.000, ada pecahan 2.000 dan 1.000 gitu ya nak ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita langsung ke gerakan menari, menanam jagung ya. Di situ ada gerakan awal itu kalian masuk panggung tuh. Kemudian gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kemudian kaki jalan di tempat. Berarti sambil masuk panggung kalian sambil jalan di tempat dan tangannya diayunkan ke kanan dan ke kiri. Gerakan kanan dan ke kiri. Kemudian gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Berarti seperti mengajak orang gitu loh. Ayo kawan kita bersama gitu ya, ada lagunya ya. Menanam jagung di kebun kita. Nah, kemudian yang gerakan ketiga itu ada kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk, pandangan ke telapak tangan seperti apa namanya? Menanam jagung gitu ya. Kemudian gerakan silang dada, tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Nah, ini gerakannya sambil dilihat ya. Kemudian gerakan mengambil cangkul, kemudian gerakan mencangkul. Kemudian tangan kanan di pinggang, tangan kiri di samping kepala, gerakan kaki jalan di tempat. Kemudian ada kedua tangan diayun sambil berputar, gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Nah, nanti kalian bisa praktekkan sambil nyanyi ya. Tugas ini bisa dikumpulkan 1 pekan lagi. Insya Allah, mungkin kalau enggak besok hari Ahad mungkin ya. Kalau enggak Sabtu Ahad nanti Bu Guru kirimkan linknya sebagai contoh untuk menanam jagung ya, insya Allah nanti menyusul linknya ya. Oke, selanjutnya untuk tugas hari ini kalian mengerjakan halaman 65 dan 66. Ada 4 soal tadi ya, ada 3 soal ya. Nomor 2, 3, dan 4 untuk membuat kalimat. Kemudian halaman 69 tadi kalian menceritakan gambar ya, yang tadi Edo main sepak bola, kemudian jatuh, kemudian dibawa ke dokter untuk berobat dan mereka saling bermaafan, nanti diceritain. Kemudian di halaman 76 itu ada pecahan uang yang memiliki nilai sama. Jadi yang kalian dibagi 3 dulu kotaknya, kemudian kalian kasih kelompok pecahan yang pertama, kedua, dan ketiga yang jumlahnya sama dengan uang yang sudah ditentukan dari soal ya. Tadi ada 2 soal ya nak ya. Pecahan 2.000 sama berapa tadi ya? 1.000 kayaknya. Kemudian yang kedua, kalian mempraktekkan gerakan menari menanam jagung di halaman 79 dan 80. Yang Bu Guru seperti yang Bu Guru katakan tadi ya, nanti insya Allah videonya menyusul ya. Nah, dan Bu Guru selalu doakan semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan kalian semua dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru ya. Amin. Dan kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dalam melakukan jual beli harus ada penjual dan pembeli. Ya, wajib ya itu ya. Kalau ada penjual aja nggak ada pembelinya berarti tidak melakukan jual beli dong. Kemudian uang terdiri dari berbagai pecahan, yaitu pecahan uang logam dan pecahan uang kertas. Kemudian uang kertas dan uang logam akan mempunyai nilai yang setara jika dikelompokkan. Gerakan dasar dalam menari terdiri dari 3 gerakan.
Tadi udah kita lihat ya, ada gerakan kepala, tangan, kemudian gerakan kaki. Nah, kemudian udah selesai sayang. Berarti alhamdulillah di tema 3 subtema 2 bagian yang kedua berarti kita udah selesaiin ya nak ya. Dan kita pekan depan sudah masuk ke subtema 3 ya. Berarti ya masih di tema 3 tetapi belum ganti buku kita. Nah, semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Amin. Dan rajin-rajinlah dalam belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya berkah ya nak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena kita sudah selesai nih. Udah ada materi, kemudian ada latihan soal, kemudian ada tugas, ada kesimpulan. Berarti udah selesai ya untuk pembelajaran hari ini nak. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mohon maaf apabila hari ini Bu Guru ada salah dan kekurangan ya. Mohon dimaafkan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Yuk bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan semangatnya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan ya di pembelajaran tematik. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan.